Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang memprogramkan mata kuliah apalagi mata kuliah Kapital Selekta Infrastruktur dan Lingkungan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ke tema mengenai permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi kembali mengingatkan dulu bahwa mata kuliah Kapital Selekta Infrastruktur ini adalah mata kuliah yang coba menyajikan beberapa problematika terkait dengan infrastruktur dan lingkungan. Kalau pembahasan kemarin sudah kita bahas mengenai material, mengenai infrastruktur secara umum ya. Sekarang ini kita akan masuk ke permasalahan lingkungan. Oke. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan karena manusia sebagai makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi itu adalah keinginan atau adanya aktivitas yang disebabkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Mencari uang, kemudian uangnya tersebut digunakan kembali untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa permasalahan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor, alam dan bisa saja oleh faktor dari manusia itu sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Atau bahkan sudah dilakukan langkah antisipasi penanggulangan, tetapi itu belum memperoleh hasil yang signifikan sehingga belum bisa meminimalisir atau menekan dampak negatif yang diakibatkan terhadap lingkungan. Nah, ada beberapa contoh terkait dengan permasalahan lingkungan. Ada yang pertama adalah pencemaran sungai. Nah, selama 5 tahun terakhir, setidaknya ada 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor tentunya. Salah satunya adalah limbah industri yang mengandung berbagai macam zat kimia di dalamnya, kemudian faktor lain limbah domestik, limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, maupun limbah pertanian, limbah ternak ataupun jerami-jerami yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian yang tidak dituntaskan sampai dengan proses pembuangan akhir sehingga dikategorikan aman atau tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan solusi baik bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah ke sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tidak mengalir ke sungai-sungai setempat. Pertanyaannya kemudian, apakah selama ini memang belum ada regulasi atau aturan yang mengatur tentang hal tersebut? Bila kita membuka jejak digital tentang hukum dan regulasi itu, saya pikir kita tidak kekurangan regulasi. Pertanyaan selanjutnya, terus permasalahannya ada di mana? Karena sampai saat ini berbagai macam kerusakan lingkungan itu masih saja menjadi ancaman dunia, khususnya Indonesia. Yang kedua, case tadinya itu kerusakan hutan. Masalah lain yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penambangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Nah, yang selanjutnya adalah banjir. Yang berada di Kota Makassar ya, kita baru-baru saja bergeliat dari
banjir yang baru saja terjadi, dan sampai saat ini juga kita belum bisa mengkategorikan posisi kita aman dari banjir, karena saya bisa mengatakan bahwa sekarang ini Kota Makassar ataupun kota-kota lain itu alergi hujan. Sedikit saja hujan, beberapa menit saja hujan itu sudah menunjukkan bahwa ketidakstabilan lingkungan. Beberapa menit saja hujan itu sudah memperlihatkan permasalahan-permasalahan lain, bahwa memang kita berada di zona tidak aman terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh hujan, yang konotasinya dampak negatif tersebut bisa saja disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan, sehingga yang awalnya seyogyanya banjir itu membawa berkah bagi semua, hal ini tidak demikian adanya. Bahkan banjir di mana-mana, bahkan banyak korban jiwa yang disebabkan. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, khususnya Makassar kan. Bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Kalau dulu itu ada musim yang bisa kita prediksi atau menyiapkan mitigasi jika sudah masuk musim hujan, kita bisa melakukan mitigasi atau antisipasi memang terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kalau sekarang ini tidak demikian. Disebutkan bahwa bahkan tidak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada das atau daerah aliran sungai. Kalau khususnya di perumahan-perumahan, boleh kita lihat sedikit terkait dengan pengaturan drainasenya, seperti apakah betul-betul drainase itu berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita silakan melihat di lingkungan terdekat masing-masing. Kemudian abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti aktivitas pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus-menerus, maka otomatis akan mengikis kelestarian laut dan pantai Indonesia semakin berkurang. Pemerintah dapat melakukan beberapa solusi ya, diantaranya penanaman hutan bakau, kemudian kembali lagi menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang, kemudian adanya upaya pelarangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan. Selanjutnya ada pencemaran udara. Perkembangan zaman berimplikasi pada semakin banyaknya industri dan transportasi pada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan di satu sisi ya, bahwa kemajuan di dunia industri maupun transportasi itu, kita tidak dapat pungkiri bahwa itu adalah salah satu kemajuan. Namun kenyataannya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan, karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial, budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Harusnya perindustrian yang ramah lingkungan, transportasi yang ramah lingkungan itu sudah harus diperhatikan mulai dari proses perencanaan, pembukaan perindustrian maupun bagaimana transportasi itu, aktivitas transportasi dimulai juga harus dipertimbangkan, yang semua aktivitas transportasi yang terkait dengan aktivitas transportasi mulai dari proses perencanaan itu harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan. Nah, solusi lain yang bisa dilakukan yaitu menggalakkan penanaman pohon, mengurangi emisi atau pembuangan gas yang dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan, kemudian pemasangan filter pada cerobong asap pabrik-pabrik, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor khususnya yang ya masih dominan sih ya, masih persentasenya masih sangat banyak yang bahan bakar menggunakan bahan fosil ya. Sekarang ini baru sementara digencar-gencarkan kendaraan bermotor yang menggunakan yang ramah lingkungan ya, yang mungkin saja kita harapkan bersama bisa menekan angka pencemaran di udara.
Hal lain yang permasalahan lingkungan yang ada adalah pencemaran tanah. Jadi bukan hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan biasanya hal ini terjadi diakibatkan karena pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, kembali lagi ke permasalahan sampah. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai tebang pilih tanam Indonesia, reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik. Nah, permasalahan tanah tadi erat kaitannya dengan permasalahan sampah kan yang sudah kita bahas, bahwa semakin tinggi pertumbuhan penduduk, jadi ada uh, apa berbanding lurus antara pertumbuhan penduduk, kemudian tingkat konsumsi dan meningkatnya jumlah sampah yang semakin banyak, itu ada hubungan atau ada apa tadi yang saya sebut dari awal, bahwa berbanding lurus. Jika pertumbuhan penduduk semakin besar, maka otomatis jumlah sampah yang akan muncul berikut dengan permasalahan-permasalahannya tentunya juga akan semakin tinggi. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain membuat tempat pembuangan sampah terpadu, ada penerapan 4R, replace, reduce, reuse, serta recycle. Kemudian membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Pertanyaan kemudian, apakah solusi-solusi tersebut belum dilakukan? Jika sudah dilakukan, lantas permasalahannya ada di mana? Kita pikirkan bersama-sama ya, karena tentu saja kita tidak bisa pungkiri bahwa pemerintah dalam melihat berbagai macam sekelumit permasalahan lingkungan yang ada, mulai dari banjir, permasalahan sampah, pencemaran udara, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Dan saya yakin bahwa sebagian besar upaya-upaya yang sudah saya bacakan tadi, sudah saya sebutkan, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kembali lagi pertanyaan selanjutnya, lantas masalahnya terletak di mana? Jika melihat data ini, 10 problem besar lingkungan di Indonesia, ada mulai dari sampah, mulai dari banjir, pemanasan global, abrasi, pencemaran tanah, pencemaran udara, sungai tercemar, itu persentasenya ternyata berada pada sampah. Nah, sampah ini berada di persentase 40%, kemudian disusul oleh pencemaran, oleh banjir, kemudian ada pencemaran sungai di 11%, 10% oleh pemanasan global, kemudian ekosistem laut, ada pencemaran udara, abrasi, pencemaran tanah, sampai pada kerusakan hutan. Nah, ini angka-angka yang sudah sepantasnya menimbulkan kekhawatiran, baik itu pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Kondisi lingkungan hidup Indonesia di tengah perubahan iklim. Sekjen PBB Antonio Guterres memberikan peringatan kode merah bagi umat manusia, akibat terus bertambahnya emisi karbon dioksida yang diakibatkan oleh transportasi yang masih menggunakan bahan fosil. Nah, itu juga berimplikasi pada suhu bumi saat ini mengalami peningkatan sebesar 1,1 derajat Celcius. Kita bisa bayangkan jika peningkatan itu terus saja mengalami penambahan angka-angka ya, persentase itu, kita bisa bayangkan akhirnya seperti apa. Ini bisa dikatakan merupakan bom waktu saja. Apabila kita masih melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, maka 20 tahun ke depan bencana akibat perubahan iklim tidak dapat dikendalikan. Kembali lagi ke penggunaan bahan bakar fosil. Jadi memang sudah kita perlu memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap penggunaan energi alternatif, yaitu penggunaan energi yang terbarukan ya. Jadi kita tidak bisa
hanya terpaku pada penggunaan bahan bakar ataupun sumber-sumber energi lain itu yang berasal dari fosil. Sayangnya hutan di Indonesia terus berkurang menjadi wilayah tambang serta perkebunan kelapa sawit. Menurut data di 2018, setiap tahun Indonesia kehilangan 650.000 hektar hutan. Ini angka yang sangat memprihatinkan. Demikian juga dengan rentetan bencana-bencana, menurut data dari 2017 itu ada sekitar 2.000 kejadian banjir, longsor, puting beliung, dan kebakaran hutan. Salah satu case study yang terjadi di Jabar, jadi Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI itu mengatakan bahwa rakyat di penjara dominan masalah lingkungan hidup. Data tersebut menyebutkan bahwa WALHI selain melakukan penanganan kasus-kasus lingkungan hidup juga mendapat sejumlah pengaduan masalah pembangunan dan ancaman perusakan lingkungan hidup sebanyak 17 kasus. Ini baru satu daerah ya, belum dibayangkan, kita bisa bayangkan beberapa daerah yang lain juga sudah pasti atau memiliki potensi besar juga memiliki permasalahan yang sama dengan di daerah Jawa Barat. Dikemukakan Direktur Wahana Lingkungan Indonesia, Dadan Ramses, pengaduan yang masuk di WALHI antara lain adalah pembangunan perumahan di sempadan sungai dan waduk. Nah, ini juga berarti juga berpotensi besar terjadi di wilayah lain. Ada pencemaran limbah pabrik yang menyebabkan bau di perumahan Pesona Madani. Nah, limbah pabrik juga ini persentasenya hampir ada, penyebarannya, distribusinya hampir ada di setiap daerah. Kemudian ada penambangan galian C yang tidak berizin. Bukan hanya ruang hidup dan lingkungan rakyat yang terampas ya. Rakyat pun telah dikriminalisasi, bahkan harus mendekam di jeruji penjara karena melakukan perlawanan. Masyarakat yang berdiri atas nama membela lingkungan, ruang hidup, itu ternyata mengalami intimidasi dan ancaman dari aparat keamanan dan pemerintah karena dianggap mungkin menghalangi proses kelanjutan daripada suatu proyek ya, misalnya. Contohnya di salah satu yang dialami oleh 4 orang petani Jatayu yang menolak PLTU batubara yang dipenjara selama 6 bulan. Padahal mungkin saja dianggap mungkin adanya PLTU batubara tersebut akan menyebabkan dampak lingkungan yang bisa merugikan masyarakat sekitar. Tapi ternyata apalagi usaha atau upaya masyarakat tersebut dianggap menyalahi atau dianggap menghalang-halangi proyek PLTU batubara. Dan masih banyak case study yang lain yang bisa menggambarkan bahwa ternyata sekarang ini bukan hanya ruang hidup dan lingkungan rakyat yang menjadi yang dirampas ya, yang menjadi yang terancam atau yang menjadi korban, tetapi masyarakat yang kritis terhadap lingkungan juga sekarang mulai mengalami imbas dan menjadi korban. Data yang lain menyebutkan bahwa beberapa daerah ini ada apalagi data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 membuat sebuah grafik data-data pencemaran plastik, busa plastik dan lain-lain itu terhadap penyebarannya di beberapa daerah, dan kita bisa lihat bahwa Sulawesi Selatan ini pada grafik tersebut menjulang tinggi ya angka pencemarannya. Kemudian ada buku yang nantinya akan saya share di Highways, itu terkait dengan status lingkungan hidup Indonesia 2022. Itu bisa teman-teman baca, membahas tentang overview lingkungan, isu lingkungan nasional, ada ada isu tematik dan lain sebagainya, itu lengkap di sana, bisa teman-teman baca, nanti saya share di Highways-nya masing-masing. Nah, kita sangat menyadari bahwa permasalahan lingkungan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh
oleh apalagi namanya satu solusi saja, oleh misalnya hanya diselesaikan dari satu aspek, dari manusianya, dari pemerintah, ya. Bahkan di Bali itu pemimpin adat dan agama harus mencari solusi atas masalah lingkungan karena dianggap bahwa pemimpin adat dan agama itu dinilai perlu ikut bertanggung jawab dan memberi solusi pada masalah lingkungan. Di sana mempercayai bahwa konsep surga perlu dikaitkan dengan perdamaian dan keharmonisan hidup. Jika lingkungan rusak, maka tidak ada surga yang sebenarnya. Lingkungan di Bali sudah makin nyata, kerusakan lingkungan di Bali sudah semakin nyata, padahal kesehariannya dilandasi ritual yang memberi penghormatan pada alam. Nah, betul saja kan. Dalam konteks perubahan iklim saat ini, Bali ternyata dengan kondisi kereligiusannya itu masih menyumbang pelepasan karbon dalam masalah sampah dan pertumbuhan transportasi serta pertanian konvensional. Dia melihat dari sisi lain, masyarakat Bali melihat dari sisi lain bahwa selain adanya aktivitas atau faktor atau unsur kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dengan alam, kemudian ada pemerintah juga perlu berpartisipasi. Ternyata di sana sudah melihat dari sudut lain, dari sisi lain bahwa pemimpin adat dan agama juga perlu memberikan perhatian terhadap tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan solusinya. Nah, ini berita kemarin ya, berita kemarin yang saya temukan tadi, yang saya baca tadi, 13 Januari 2023, bahwa perusahaan asal Prancis digugat terkait pencemaran sampah plastik. Wah, ini masih hangat ya. Diketahui bahwa jangkauan bisnis perusahaan asal Prancis ini memang menggurita hingga 120 negara. Mereka juga mendominan di Indonesia dan Turki. Dua negara yang banyak menerima dampak limpahan sampah plastik dari negara-negara barat. Nah, permasalahannya bahwa penggunaan plastik yang digunakan pada perusahaan tersebut jauh lebih besar dari penggunaan plastik pada 2022 yang mencapai 716.500 ton. Meningkat ke 750.000, itu berarti bahwa ada peningkatan grafik penggunaan plastik dan tentu saja berimbas pada limbah-limbah plastik, sampah plastik yang dihasilkan. Perusahaan raksasa global asal Prancis yang Indonesia memegang merek air minum dalam kemasan AMDK tersebut apa tadi? Yang saya baca itu bahwa dia tergolong dalam 10 besar pencemar sampah plastik terbesar di dunia. Tapi sejauh ini saya tadi baca lebih lanjut bahwa dia masih berdalih bahwa masih menentang berita tuduhan tersebut karena mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan penanganan terhadap sampah-sampah plastik yang limbah-limbah plastik yang akan dihasilkan dari industrinya. Nah, ini masih satu contoh kasus, masih banyak lagi industri-industri lain yang juga memberikan sumbangsi terhadap pencemaran lingkungan. Tentu saja berbagai rentetan dari permasalahan lingkungan tersebut menimbulkan atau mengakibatkan banyak upaya-upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan. Nah, salah satunya bisa saja dilakukan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para akademisi maupun upaya-upaya tersebut juga bisa dilakukan baik dari upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap industri-industri yang bersangkutan. Ini adalah salah satu contoh adalah adanya asuransi lingkungan. Saya pikir ini merupakan salah satu upaya-upaya yang cukup kreatif ya dalam menangani pencemaran lingkungan hidup. Ini
kita bisa baca bersama bahwa perkembangan bidang industri meningkat pesat. Akibat peningkatan industri yang pesat adalah timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan. Adanya dana tetap atau taktis yang tersedia untuk hal pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup sangatlah diperlukan. Hal ini untuk mempermudah dalam hal memperbaiki atau pemulihan lingkungan hidup yang tercemar. Mengingat hal tersebut dan risiko dari suatu kegiatan industri, maka diperlukan adanya jaminan asuransi. Jaminan asuransi yang disarankan oleh dimiliki oleh tiap-tiap industri, sehingga nanti apabila industri tersebut menimbulkan permasalahan lingkungan atau pencemaran, maka masih ada dana asuransi yang bisa dianggap atau ditarik sebagai upaya penanggulangan. Menarik juga. Saya kurang tahu juga apakah ini sudah diberlakukan atau belum. Upaya lain itu yang dilakukan oleh upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Semen Batu Raja. Di sini upaya yang dilakukan adalah mengatur sistem pembuangan limbah, kemudian penempatan PT Semen Batu Raja yang terpisah dari kawasan pemukiman, kemudian melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup, melakukan penghijauan. Ini juga saya pikir beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat iklan atau semacam apa ya dari Tonasa atau Boswa itu yang juga sudah menggalakkan upaya penghijauan di sekitar lokasi PT Semen Tonasa atau Boswa, saya kurang ingat, tapi upaya ini juga sudah dilakukan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kemudian isu terkini juga sekarang beberapa PT Semen itu sudah menggunakan bahan-bahan limbah ya untuk sebagai bahan material campuran pada produk semen yang mereka hasilkan. Pada perkerasan jalan juga itu sudah banyak upaya-upaya terkait dengan upaya pencegahan ataupun penanggulangan terhadap lingkungan dengan menggunakan limbah-limbah sebagai material. Misalnya saja pada perkerasan jalan itu ada beberapa penelitian yang sudah menggunakan limbah plastik, limbah oli, limbah styrofoam. Tentu saja juga di bidang konstruksi bangunan juga demikian adanya. Hanya saja upaya tersebut harus tetap diperbarui atau ditingkatkan karena beberapa grafik tadi sudah kita lihat bahwa perkembangan limbah itu semakin tahun semakin meningkat grafiknya. Tentu saja kita tidak bisa tinggal diam dan upaya-upaya serta penanggulangan yang kita lakukan juga harus semakin beragam dan semakin intensif sehingga bisa meminimalisir dan menekan angka pencemaran terhadap lingkungan. Oke, saya pikir cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.